Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Eh, ini konten agak spesial. Konten agak. Kayaknya spesial semua sih. Enggak, kita ya? kemarin kan di Uzumaki kita udah ngejanjiin sesuatu dan di grup ada grup Discord komik tuh aku juga udah ngobrol sama teman-teman kalau kita tuh pengen bahas lebih dalam soal dunia perbukuan Indonesia karena terutama komik ya. Terutama komik. Karena kita faknya emang di komik. Nah, tema besarnya itu kan adalah senja. Nanti akan jadi judul ya. Senja dunia komik Indonesia. Komik Indonesia, komik yang terbit di Indonesia ya, bukan komik Indonesia secara umum saja. Iya, betul. Dan kebangkitannya lagi. Ada senjanya. Dulu sempat gede. Iya, dan kelihatannya siklusnya kan begitu. Siklusnya begitu. Ya. Dan bagaimana shifting behavior konsumen yang di konten Uzumaki itu kita udah ngomong kalau ini konsumen sekarang suka yang gini. Nah, bedahnya itu kan dari dua sisi nanti, dari sisi saya konsumen, kebetulan saya juga. Emang dia kolektor. Dia kolektor dari tahun berapa ya? Aku baca komik itu dari SD kelas 2. Tahun berapa ya? Sebelum 2000. Nah, tapi baru ngoleksi dengan uang sendiri? Sebenarnya sejak SD juga, Mas. Oke. Itu belinya bekas di Nganjo, what do you expect ya? Belinya bekas-bekas. Dan masih bajakan Seven Heaven dulu. Yang penting punya. Nah, terus ketika SMP itu juga makin banyak koleksinya karena uang jajannya juga udah makin banyak. Dia dulu simple itulah. Nah, kemudian SMA baru ketika kuliah dan kerja ini intensitasnya makin gede. Karena bisa kerja terus. Dan ada di Jogja. Jadi banyak, aksesnya banyak. Sampai seperti sekarang. Kalau di total tidak usah dibicarakan berapa jumlahnya. Padahal di sana-sana masih. Tidak usah dibicarakan. Okay. Nah, Mas Bagas sendiri dari sisi mungkin secara teknis aku dari sisi penerbitannya teman-teman. Maksudnya emang pelaku dunia bukunya gitu. Meskipun aku 6 tahun di penerbitan buku sampai di jabatan pimpinan redaksi, terus aku resign gitu. Maksudnya 3 tahun sebagai pimpinan redaksi, terus aku resign. Terus habis itu masih berhubungan dengan dunia buku, bikinin buku atau naskah buat berbagai penerbit di Indonesia juga gitu. Jadi emang ya sedikit ataupun banyak ada yang masuk lah informasi dan kejadian. Dan selain sekilas juga kami berdua itu juga dalam tanda kutip kreator ya. Mas Bagas itu juga pernah terbitin komik nih. Kapan-kapan kita bahas ya. Ini komik yang pernah diterbitin Mas Bagas di Gramedia by the way dulu. Nah, kalau saya sendiri penulis ya, kreator indie. Jadi juga pernah bikin ini dijual di Mangafest dulu. Ini novel, light novel. Ada komik mini. Nah, karena itu makanya mungkin cakupan pandangan kami agak lebih luas dibandingkan sekedar koleksi atau anu aja. Karena kita juga sampai tahap tertentu juga kreatornya. Dan ini obrolan kita nanti mudah-mudahan emang yang bisa dibongkar aja ya, Riz? Bisa dibongkar aja, tidak. Yang akan disampaikan ini hal-hal yang kalau diketahui publik kayaknya tidak akan menjadi masalah besar. Kecil masalahnya. Tapi jangan jadi masalah dong. Tujuannya kan kita pengen bangun diskusi ya, bangun diskusi tentang bagaimana harusnya arah dunia perbukuan yang kita tahu dan yang menurut kita. Artinya ini keresahan kita, teman-teman. Sekali lagi Ruang Ngobrol kan emang tentang keresahan kan. Kami tuh pengen dunia perbukuan, terutama dunia komik di Indonesia itu bisa sehat. Dari sisi konsumen dan dari sisi produsen. Ya, karena dari situ beli komik terus, ngikutin terus, mau lokal, mau yang lain juga dia beli. Nah, kalau memang industrinya atau keadaannya tidak menjadi terus-menerus lebih baik kan, ya dia juga merasakan hal-hal yang dia nggak suka gitu. Iya, makanya ya semoga bisa jadi bahan diskusi lah buat kita semua. Betul. Oke. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah kontainer yang berisi ini komik-komik lokal gitu. Tidak semuanya ada di sini, ada beberapa yang dipinjam teman, ada yang di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini dulu ada masa komik lokal itu berjaya sekali tahun 80-an ya. Kita tariknya sejauh itu. Akhir 70-an. Akhir 70-an. Kemudian surut lagi karena diterjang oleh manga. Era-era Kung Fu Boy, era-era Conan itu pernah kita obrolin dulu. Nah, kemudian ada masa orang yang berusaha ingin membangkitkan komik lokal. Sebenarnya
Koloni ya. Ini Koloni. Adalah imprint MNC. Sampai sekarang masih ada Sampai sekarang masih ada. Dulu banget tuh ada yang Al-Kazam tuh tahu. Al-Kazam. Al-Kazam. Tapi baru Koloni baru bener-bener giat banget berusaha membaguskan ya. Yang mengangkat lagi dunia komik Indonesia tuh yaitu eranya Mas Gupta Mahendra. Nah, itu editor Koloni itu beliau orang yang sangat luar biasa. Jadi ingat Riz, kita pernah ngebahas majalah Wizard Indonesia juga. Dari tahun 2004 sampai 2008, Wizard Indonesia juga selalu menyisipkan komik Indonesia di dalamnya dan selalu mensupport pameran komik Indonesia. Dulu ada PKAN ya, Pekan Komik Nasional 1 2 3 4 5. Kalau sekarang mungkin ya ada Pak Koban, ada Mangafest, ada itu maksudnya itu adalah bagaimana industri komik kita itu survive-nya lewat kecil-kecilan kayak gitu. Bagaimana kreatornya ya, bukan industri. Kreatornya survive-nya itu kan sangat-sangat agak menyedihkan ya. Ya betul, kayak ya itu ibaratnya pedagang kaki lima lah yang terus-menerus struggling untuk ya menghasilkan. Di satu sisi itu adalah karena memang pasarnya konsumen aku ya lebih suka baca komik manga. Itu tidak bisa dipungkiri karena emang manga yang terbit di Indonesia itu luar biasa banyak. Nggak cuma manga, ada manhwa juga zamannya Tiger Wong. Yes. Terus kemudian Long Human, terus Pedang Mahadeva dan lain sebagainya. Perbandingan dengan komik yang terbit di Indonesia itu kan juga jauh sekali. Ada titik di mana ini? Ya ini yang bikin, kalau ini nanti Mas Bagas yang bisa menjawab ya. Penerbit di Indonesia itu gimana ya? Itu agak kurang peduli dengan kreator. Elex Media sampai titik tertentu memaksa mangaka komikus Indonesia untuk memakai nama Jepang. Ya betul. Ada komiknya. Betul. Apa ya? Ada Orizuka dulu tuh. Ya. Gimana nyarinya ya? Ingat sih. Nyarinya gimana? Ada banyak banget. Banyak banget nih teman-teman. Ya ampun. Ya. Aduh. Ada Orizuka. Itu karena memang apa ya? Itu kan isi way out ya. Betul. Isi way out. Mendekatkan sedekat mungkin mindset calon pembaca dengan apa yang mau dibaca sama dia. Dari sisi bisnis bagus kan? Dari sisi bisnis bagus banget dan maksudnya ya ini kan dua kamar yang berbeda ya, antara kamar bisnisnya penerbitan sama bukan kamar idealis tapi kamar kreator sendiri. Sebetulnya ini kan dua hal yang berbeda. Buatku dari sisi luar, aku ngelihat karena aku mengikuti ya di zaman Koloni itu aku beli semua komik terbitan Koloni itu aku agak tunda komik Jepang karena dengan kasarnya giroh semangat untuk mendukung industri lokal. Betul. Tapi kamu mau mendukung seperti itu mau sampai kapan sih? Yeah. Aku ngelihatnya dan aku juga berteman sama beberapa komikus, dapat beberapa ngobrolan juga. Dunia penerbitan itu sekuat-kuatnya dalam tanda kutip Mas Gupta ingin menurtur komikus, dan ini nggak cuma soal komikus, di novelis juga. Betul. Dunia penerbitan kita itu masih menjualnya itu by data. Ya. Kasarnya gitu ya. Betul. Jadi teman-teman secara gampang, ini nggak bisa disalahkan sih, tapi karena memang kemampuan atau fokusnya nggak sampai lebih dari ini. Jadi gini, Mas Daris bikin komik, misalnya bikin komik, dari semua aspek, semua isinya tuh oke. Menurut penerbit juga oke. Tapi buku ini begitu terbit dan ditaruh di rak buku, maka semua proses tentang komik ini sebenarnya udah selesai. Kenapa? Karena editor dan orang-orang penerbit yang mengerjakan komik ini harus mengerjakan judul-judul lainnya. Padahal komik ini harusnya, idealnya, bagusnya, itu dikawal penjualannya, promonya, segala macam. Tapi nggak bisa karena jumlah judul yang terbit, kalau kita bilang komik lokal pada saat Mas Gupta kurun waktu 2010-an sampai 2013-14 mungkin ya. Ya, paling lama 15, itu tuh jumlahnya banyak sekali. Iya, banyak sekali. Apalagi 3 tahun pertamanya Koloni itu gila. Jadi sulit teman-teman. Ada ini. Nah, ada Siru, this is one of the best comic I know, tapi ya bagaimanapun tidak lanjut. Nah, itu teman-teman. Jadi memang ada Koloni Jagoan. Memang sulit sekali untuk membuat komik itu terjual dengan baik kalau memang semua stakeholder atau yang
berkepentingan itu nggak saling. Bukan, ini ngomongnya konteksnya lebih luas lagi, nggak cuma komik, buku ya. Buku juga gitu, novel juga tidak begitu. bersinergi. Betul. Tidak bersinergi. Kalau sekarang mungkin sejak 2015 atau ya 2015 lah. Atau lebih tepatnya sejak Wattpad ada, itu kan penerbit jadi gampang sekali untuk mencari atau menerbitkan novel. Kalau pembaca Wattpad-nya sudah banyak sekali, judul itu ditawarin, maksudnya penulisnya ditawarin, mau nggak nih diterbitkan segala macam, di cover depannya cukup sama penerbit dikasih label sudah dibaca oleh sekian juta orang di Wattpad. Udah selesai. Karena jumlah pembaca yang mau beli buku itu nanti juga akan teryakinkan kan, itu kan memverifikasi kan. Terus yang sudah baca di Wattpad juga pengen punya fisiknya gitu. Jadi ya udah, jadi nggak lagi ngincer akan cetakan keberapa, itu udah lewat gitu. Dan kalau boleh jujur, kualitas cerita di Wattpad itu kan ya tapi kan yang penting udah dibaca kata penerbit gitu kan. Gitu, maksudnya gini lah. Aku juga pernah baca curhatan seorang editor ya. Bagaimana kalau penulis-penulis tenar yang tenar di Wattpad dan sebagainya itu aku tidak akan sebut. Tapi kita nggak bilang jelek loh teman-teman. Punya ego besar karena dia merasa punya masa. Ya, jadi itu dia. 70% tulisannya itu harus diperbaiki oleh editor. Ya, betul. 70% itu gede banget. Bagaimana Anda baca, itu kan mereka dan mereka nggak mau tahu. Ya, mereka tidak mau diajak. Dan karena penerbit butuh mereka untuk makan, jadi ya akhirnya editor bekerja yang kasarnya ada agak di luar job desk-nya ya. Job desk-nya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi teman-teman. Tapi ya gimana ya, bahwa keadaan itu tuh nyata adanya gitu kan. Kita balik lagi misalnya ke komik. Pada saat Koloni itu mulai sangat digiatkan oleh Mas Gupta Mahendra, beliau tuh kayak satu-satunya orang yang ada di situ yang ngurusin semua kreator, begitu banyak judul, dan gimana one man army. Iya, gimana caranya Mas Gupta bisa menjamin, bukan menjamin ya, pengen bikin satu atau dua atau tiga judul komik yang berkualitas dan selling, penjualannya bagus tuh nggak bisa. Sulit sekali. Ini juga kalau aku boleh lompat lebih dikit lagi, bagaimana Alex Media juga dan MNC agak kesusahan soal promosinya. Kok bisa editor yang mempromosikan secara pribadi? Kan itu kasihan ya. Iya, betul. Dan emang ini adalah juga karena karena kita kembali ke tempatku, behavior konsumen yang aku perhatikan, emang nggak banyak yang pengen baca kualitas. Jadi hype aja. Iya, betul. Apa yang lagi rame yang ikut. Itu behavior konsumen kita. Iya, betul. Dan mungkin sampai kapanpun begitu, Bing. Karena gimana kita udah terjebak di loop bahwa ya udah penerbit nurutin konsumen. Konsumen pengennya gini. Nah, udah muter gitu. Penerbit nggak bisa nge-break dari sini bagaimana kita harus nyetir deh selera pembaca. Nggak bisa. Belum. Betul, karena emang setauku boleh dikoreksi kalau salah, bestseller paling tinggi di Indonesia itu Laskar Pelangi dengan penjualan sekitar 700 ribuan eksemplar. Setauku. Kalau salah, bahwa Laskar Pelangi memang bagus atau memang datanya penjualannya memang sebegitu tinggi, ya, tapi apakah ada yang kemudian lebih atau segala macam ya. Bahwa Laskar Pelangi bagus itu adalah sedikit banyak membuatku senang karena ternyata emang masa depan dunia buku di Indonesia ada. Karena karya bagus ketika viral ya dimakan sama orang. Betul. Yang menyedihkan, penduduk kita itu jumlahnya berapa? Banyak sekali. 270-an, ya anggaplah separuhnya aja lah. Tapi berapa persen yang itu kan sedih, Mas. Betul. Ini belum komik ya. Komik lebih menyedihkan lagi. Lebih menyedihkan lagi karena semakin lebih segmented daripada novel pun lebih kecil dia. Kita industri komik Indonesia, baik komik impornya maupun komik lokalnya itu sekarang itu bukan di posisi aman, di posisi struggling yang harus mengikuti pasar konsumen. Mas Weta Kartika itu kurang bagus apa?
kurang produktif apa. Tapi akhirnya yang jualan utamanya ya Grey dan Jingga. Iya, betul. Padahal komik-komiknya seperti Dreamcatcher, seperti apa namanya H2O, H2O nggak laku kan, sedih banget tuh. Keren itu H2O. Maksudku kan banyak teman-teman di medsos yang sering protes, kita itu nggak ada karya, nggak mungkin kalian nggak tahu aja. Iya, betul. Nggak tahu tuh bisa beberapa faktor. Kitanya emang nggak tahu dan nggak mencari tahu, atau karya bagusnya emang nggak muncul. Atau nggak muncul. Nah, jadi memang salah satu tujuan Ruang Ngobrol itu adalah kita pengen memberi exposure pada karya-karya yang kurang mendapat exposure tepatnya. Betul. Pada saat aku di penerbitan, aku tahu persis ada penerbit yang menerbitkan novel, tapi penjualan dan banyaknya kreator novel masuk itu justru terjadi setelah penerbit itu bikin Twitter tentang novel. Dan yang megang Twitter itu editornya memang pembaca maniak novel. Nulis juga. Jadi itulah yang Daris bilang tadi. Editornya sendiri nih yang bergerak. Karena penerbitnya nggak kemana-mana. Nggak ke situ. Gramedia pun mohon maaf. Bukan hanya mohon maaf, apalagi Gramedia. Karena jadi Gramedia itu kan yang paling harusnya awal, kan Tonggak ya. Harusnya Tonggak. Gramedia Group. Gramedia Group. Harusnya Kompas lah ya. Ya, Kompas Gramedia ya. Harusnya Gramedia itu harapan kami mungkin berdua adalah dia yang menjadi corong bagaimana pembaca dan calon pembaca itu bisa tertarik beli buku. Tapi teman-teman, editor komik dimanapun itu di Indonesia, aku yakin banget jumlahnya jauh lebih banyak yang care terhadap apa yang mereka lakukan. Masalahnya adalah secara perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena atasannya nggak akan ke arah sana gitu. Jadi memang ya ini mau dibilang penyakit ya gimana? Iya, yang kita nggak menyalahkan karena emang Mas Bagas terutama tahu bagaimana penerbit itu harus survive. Yes, penerbit itu survive-nya dengan data, teman-teman. Dari sudah bilang tadi. Jadi dibuka aja lah. Ya, buku apa yang sedang laku, tema apa. Kita nyebutnya tema ya, genre itu kita nyebutnya tema kalau di dunia buku. Tema apa yang sedang laku itu diikutin. Jadi ada yang bikin novel Laskar Pelangi tentang bagaimana perjuangan anak-anak di sebuah daerah tertinggal misalnya kayak gitu. Terus kemudian itu banyak hal yang terungkap di sana, entertaining gitu. Nanti akan ada novel-novel yang sejenis. Dulu Cinta kan juga abis nge-boom, filmnya nge-boom, banyak novel religi kan gitu. Dan banyak penerbit bermunculan yang dimulai, bahkan penerbit itu memulai dengan menerbitkan novel religi. Jadi itu yang terjadi by data. Jadi kita nggak bisa sebegitu fleksibel untuk mengeluarkan produk-produk baru yang memang menurut kita editorial itu bagus banget ini gitu. Tapi yang bertanggung jawab terhadap penjualan itu hal yang berbeda lagi karena dari penerbit itu nanti setelah masuk ke toko buku ada checker yang ngecekin buku-bukunya, terus ada distributor itu bisa jadi perusahaan yang berbeda lagi yang tugas mereka adalah mendistribusikan buku, tidak menjamin buku itu laku atau tidak. Pada saat aku di penerbitan memang yang paling kuat itu adalah toko buku Gramedia yang ada, terutama yang ada di Jabodetabek ya, artinya 60% penjualan itu dari sana gitu. Mirisnya data 10 besar daya baca, minat baca Indonesia. Jakarta tidak masuk. Itu sejak tahun kapan? Udah lama. Tahun ini gitu. Oke, lanjut. Mirisnya sih seperti itu. Jadi memang seperti yang aku bilang tadi, buku itu kalau udah selesai masuk ke toko buku, ya di sanalah buku itu akan mati atau survive. Masih tentang data, teman-teman, data untuk kehidupan para penerbit gitu. Inilah yang menjadikan kalau misalnya ada tren novel religi atau sekarang kayak misalnya KKN Desa Penari, horor, mahasiswa gitu lagi nge-hype, nanti lihat aja deh, akan banyak hal serupa yang muncul dalam format novel, komik ataupun apapun itu banyak. Dan kemudian itu tuh nanti teman-teman, karena judul yang laku itu diikutin, itu tuh akan membuat banyak produk, kami nyebutnya produk tembakan. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya
ternyata kami itu penerbit ya? Iya, bukan kami saya itu sama Mas Bagas. bukan. Dunia penerbitan itu akan mengeluarkan yuk kalau KKN Desa Penari laku berarti nanti akan ada cerita mahasiswa lainnya. Yuk kita bikin lagi. Dan ini berlaku untuk kalau di luar novel ya. Misalnya ada 30 menit mahir YouTube dengan langsung dapat penonton banyak gitu. Nanti akan kalau itu penjualannya bagus, akan ada penerbit lain yang bikin 25 menit belajar YouTube. Nanti kalau ini masih bagus penjualannya akan terbit lagi 20 atau 15 menit dan itu begitu terus. Sampai mati. Sampai nggak laku produknya. Nanti ganti lagi. Akan ada produk lain lagi dan itu kalau boleh tahu yang nulis siapa? Lebih dari 60% kejadian yang nulis adalah tim internal atau in-house-nya penerbit itu sendiri. Editor. Ya editor. Editor itu akan nulis gitu karena dibutuhkan kecepatan dan ya tidak ada biaya lebih kan gitu. Jadi ada editor-editor yang memang kemudian dapat bonus gitu, insentif lah ya gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang ini praktek jelek. Karena kalau nggak begitu, penerbit itu nggak jalan. Iya. Kuncinya kan di sini tuh. Ya. Apa yang dipraktekkan sekarang itu adalah bagaimana biar penerbit itu bisa sustain. Makanya nanti akan aku address lagi agak ke belakang soal peran community. Nah, tapi aku masih pengen bahas soal penerbitan ya. Bagaimana kalau aku mau mencontohkan Kambing Jantan ya. Oke. Raditya Dika. Okay. Aku kenal novel pertama ya. Novel pertama. Okay. Kambing Jantan itu diterbitkan oleh Gagas Media. Betul, saya pernah ke kantornya beberapa kali karena Gagas Media itu adalah imprint atau penerbitan internal dari distributor tempat kami juga dulu bukunya didistribusikan di mereka gitu. Jadi kami main ke kantornya mereka ya ketemu. Ada namanya Mbak Windy di sana itu yang memang pimpinannya pada saat itu. Aku adalah generasi yang baca baca Kambing Jantan di era awal. Tahun 2007 2018. Kemudian Kambing Jantan tuh selaku itu terbit lagi novel-novel serupa. Ya. Ada Cado-Cado, ya. Aku pun dulu sempat ingin bikin novel sejenis. Aku udah punya draftnya tuh, tapi termasuk Pocong ya? Termasuk Arif Muhammad. Ya. Aku juga termasuk yang pengen bikin. Aku udah bikin draft soal dulu ketua OSIS dulu soal kan aku punya organisasi dulu di SMA kan aktif organisasi. Nah, bagaimana lucu-lucuannya mereka, tapi nggak selesai. Nah, ini kan kemudian Gagas Media tuh bikin buku nih. Ya, buku kan? nih. Buku nih imprint yang khusus menerbitkan novel-novel dengan tema segini. Tapi pada tahun berapa itu kan buku ini tidak menerbitkan. Betul. Lagi. Dan Radit belok ke YouTube. Nah, jadi untuk kayak Pocong itu kan itu luar biasa tuh penjualannya. Ya. Di tempatku dulu pada saat aku masih di penerbitan itu kami juga bikin. Jadi Pocong ini punya pacar namanya Kunti. Nah, ini sempat bestseller dan 3 edisi. Sempat. Jadi wave gelombangnya itu kita naikin. Dan itu berhasil. Secara keadaan berhasil. Nah, itu kan behavior orang kita itu seperti itu. KKN Desa Penari itu kenapa laku? Ya karena behavior konsumen lokal tuh ya masih segini. Yeah. Mereka ikut. Nah, ini kalau diarahkan dengan baik it will be a good thing loh. Tapi sayangnya menurutku masih di proses udah nyomot aja nih. Tidak ada proses crafting something good untuk agar dia bisa jadi seperti kasarnya seperti kayak Desa Penari tapi dengan kualitas yang lebih bagus. Belum sampai sana. Yeah. Pengen jadi seperti Radit tapi dengan ya enggak, mereka malah ngambil banyak produk-produk yang lebih inferior, yang penting kuantitasnya banyak. Nah, nanti tinggal siapa yang laku terserah. Betul. Karena itulah kreator kita tidak bisa makan. Betul teman-teman. Mungkin secara nominal kami nggak akan buka ya berapa yang didapat oleh kreator komik lokal misalnya. Selain karena kami juga nggak selalu tahu berapa gitu. Tapi yang pun kami tahu mungkin itu tidak etis lah. Nggak etis lah dibuka. Tapi memang sangat jauh teman-teman dari bayangan untuk satu komik terus kemudian kita dapat finansial untuk hidup gitu tuh itu masih sangat jauh. Sedangkan kita harus terus-menerus membuat karya ini untuk sebuah penerbitan gitu, itu masih sangat jauh. Pun sendirian, Riz, maksudnya bikin sendiri kayak yang dilakukan oleh
teman-teman Juki ya, Juki Pak Zameong akhirnya bikin PT sendiri kan. Itu juga sama susahnya sebenarnya gitu. Juki pada saat ada di bawah penerbitan kan bagus tuh tapi mungkin pada saat dia jalanin sendiri memang hal yang dua hal yang berbeda. Iya, rumit sekali gitu. Jadi memang repot lah. Termasuk kegagalan teman-teman Garudayana ketika lepas dari koloni. Gilang ya? Galang. Mas Galang di Garuda Boy, yang bikin CAB itu. Iya. Nah, CAB itu penerbitan kan? Penerbitan. Si Garudayana kan pindah ke sana terakhir kan? Tapi juga tidak lanjut. Itu kan juga memperlihatkan bahwa memang komikus ini seharusnya, kreator ini seharusnya mereka itu tidak pusing memikirkan bagaimana menjual karya. Seharusnya yang pusing menjual karya itu penerbit. Tapi ya karena seperti itu tadi, bagaimana penerbit itu ada selesai menerbitkan, kemudian ketika penjualan di Gramedia itu yang harus berjuang untuk meyakinkan pembaca itu ya mangakanya komikusnya sendiri atau bahkan editornya juga harus ikut. Itu kan sangat menyedihkan ya. Tapi memang sekali lagi iklimnya seperti itu, kita belum bisa karena nanti kalau harus mengeluarkan dana lebih mungkin malah nggak nutup. Iya betul. Dan kalau ada yang nanya, terus kapan dong kita bisa mandiri, kita bisa se-fleksibel itu dan karya kita tuh bisa untuk kita hidup? Ya nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jawab karena sih. Untungnya sejak adanya COVID, setiap kreator tuh jadi lebih mandiri untuk lewat internet ya, gitu. Jadi memang banyak platform, banyak hal yang bisa digunakan untuk menjangkau user langsung, membaca penikmat langsung. Gitu. Jadi aku juga ngelihat trennya sekarang adalah para kreator komikus itu lebih suka main ke indie karena mereka tidak dipotong apa-apa, uang profit langsung ke dia lebih besar dan lain sebagainya. Ini menarik. Penerbitan indie itu juga survive, Riz. Pada suatu waktu, pada suatu masa, pada suatu siklus itu survive. Dapatnya gede. Karena para pelaku industri indie buku ini bikin pameran sendiri, kemana-mana sendiri. Terus produknya tidak lewat distributor, karena distributor buku itu potongannya juga gede banget. Jadi penerbit itu dipotongnya 2 kali, distributor dan Gramedia. Gramedia atau toko buku dan distributor gitu. Dan ini nggak salah ya? Dan ini nggak salah. Ini memang begitu, sistemnya tuh begitu. Gitu. Dan kalau nggak gitu toko buku nggak bisa survive. Betul, sama aja. Nah kalau penerbit indie itu ya uangnya ke mereka sendiri. Masalahnya adalah selaku-lakunya buku yang terjadi adalah pelaku indie itu harus genjot terus. Iya. Kalau mau dapat uang, kalau mau makan, kalau mau hidup ya genjot terus. Sedangkan buku penerbitan itu hidupnya dari margin dan amunisi. Jadi kalau sebulan menerbitkan 40 sampai 60 judul, pasti ada sekitar 10 atau 7 judul yang laku banget. Nah, yang laku banget ini akan terus-menerus menghasilkan finansial yang bisa nutupin biaya produksi yang lain-lainnya, dan begitu terus. Jadi kalau sebuah penerbitan itu judul produksinya berkurang, omsetnya pasti berkurang. Jadi nggak mungkin nggak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka punya modal atau resources yang gede untuk bikin puluhan judul itu. Kalau indie kan nggak. Indie bikin 2-3 buku ya karena modal sendiri udah selesai. Tapi gitu. Mereka benar-benar berusaha agar semuanya laku. Iya, makanya indie itu mainnya adalah PO. Begitu PO udah selesai, nutup segala macam, ya udahlah. Dan itu nggak salah. Nggak salah, semuanya praktek yang telah berjalan secara puluhan tahun dan works. Hanya saja yang aku sama dari sini obrolkan itu kita sampaikan ke teman-teman, keresahan kita ini adalah kita semua ini bisa ngelihat masa depan itu kayaknya lebih bagus yang kayak gini deh. Nah kayak gitu itu loh teman-teman. Sementara ini. Nanti kita akan nyambungnya ke komunitas tadi ya. Tapi sebelum itu aku pengen ngebahas bagaimana temanya kita utamanya malah belum dibahas ya, senja dan kanu ya. Dan shifting behavior dunia komik ya. Bagaimana dulu itu sempat tuh Alex Media menerbitkan judul yang sangat banyak sekali. Sampai bingung milihnya. Itu adalah karena emang hiburannya adalah membaca. Bukan perpus, rental mengular di mana-mana. Gila itu kalau ya pastinya di kota-kota yang lebih besar dari Jogja sih lebih lagi ya, tapi di Jogja aja. Enggak Mas, paling banyak Jogja. Oh, paling banyak Jogja ya?
Jogja tuh jalan dari sini kemana gitu ada rental. Sini kemana? Dulu ya, itu zaman-zaman gila itu. Keemasan ya. Nah, cuman kemudian kan dan dulu itu kan emang kualitas kertas bagus ya, kualitas komik bagus. Sayangnya adalah komik lokal ini dia memulai startnya adalah di masa senja. 2009 itu kan udah mulai goyang banget tuh, Wizard hilang dan sebagainya. Betul. Nah, makanya itu trik yang diambil oleh Mas Gupta adalah cheaper over quality. Oke. Batch pertama Koloni yang terbit tuh Garudayana volume 1, terus Morte, tuh mana komiknya? SR6 juga nggak? Satu SR6 tuh batch kedua. Oh, kedua, oke. Itu mereka ngambil harga lebih murah daripada komik Jepang. Kalau nggak salah dulu tuh selisih 2.500 daripada komik Jepang. Seingatku komik Jepang itu sekitar 15-17. Pokoknya kalau komik Jepang itu 17,5, Koloni ngambil harga 15.000. Kompensasinya adalah mungkin mangakannya dibayar lebih, komikusnya dibayar lebih murah dan komiknya jauh lebih tipis. Kalau dibandingin, ini satu atap ini kan, satu atap 1 dan satu atap 2 ini kan berbeda nih. Tingkat ketebalannya. Betul. Kalau dibandingin, mana ada? Sama ini, sama komik Conan yang udah downgrade kualitas kertasnya kan, kualitas kertas koran tuh semakin tahun semakin tipis. Sekarang udah menebal lagi, good job Gramedia. Bokepar ya? Bukan. Oh, kertas korannya udah menebal lagi, good job banget Gramedia. Nah, itu ada banyak sekali strategi dari Mas Gupta, termasuk bikin seperti ini Koloni Jagoan. Ini adalah kompilasi. Dengan tetap mempertahankan kualitas ini. Aku termasuk beli itu beberapa kali beli. Aku termasuk salah satu orang yang beli semua produk Koloni dengan premis aku ingin mendukung industri. Betul. Tapi kemudian kan ada batas. Bagaimana secara kualitas cerita tidak membaik, secara gambar juga ya kita harus menerima apa adanya. Kemudian banyak komiknya yang tidak lanjut. Itu aku udah sampai di titik wegah. Capek. Harus selalu beli hal yang aku tahu tidak pasti bagus. Dan teman-teman, dari ngomong kayak gini nih, dari segi aku dulu pelaku, aku sempat megang 1 tahun sebagai editor komik juga di penerbitanku, tempat aku kerja maksudnya. Nggak bisa disangkal juga, ditampik juga bahwa cukup banyak kreator-kreator yang memang kekeh terhadap pendiriannya, walaupun kita udah nyarankan misalnya ini harusnya ceritanya diginiin lebih menarik segala macam, dan itu yang membuat kadang-kadang ada produk yang terbit tuh kayak seadanya. Kok gini sih gitu. Jadi karena memang benturan dari dalam adalah ego para kreator, benturan dari luar kemudian tidak selling. Betul. Yang pusing kan editornya. Betul. Nah, kemudian akhirnya selesai ya, Koloni selesai. Kemudian wave kedua adalah wave model-model Reon dan Cosmic. Majalah komik? Majalah komik. Masa nggak ada? Saya cuma ada Shonen Fact sih yang lagi terlihat di sini. Shonen Fact ini. Saya beli beberapa majalah komik ini. Cosmic kalau nggak salah. Yang masih bertahan sampai sekarang itu adalah Reon. Shonen Fact-nya by the way adalah yang terbaik. Tapi kemudian juga gulung tikar karena sekali lagi cinta. Dulu ada Shonen Star segala. Nah, itu another story. Itu komik Jepang. Oh iya ding, betul. Emang ada masa itu laku ya. Nah, kemudian sampai mana tadi? Reon dan Cosmic. Yang bertahan sampai sekarang hanya Reon. Sekali lagi karena tidak cukup konsumen yang mau makan. Reon itu teman-teman kurang apa? Chris Lee sebagai salah satu founder kali ya, yang juga pemilik Caravan Studio di Indonesia, yang besar gitu, dan kecintaannya terhadap komik. Beliau juga lulusan terbaik universitas maksudnya di luar negeri, di Amerika Serikat, komik gitu ya, jurusan komik gitu. Secinta itu sama komik, menghadirkan manga lokal gitu, tapi susah sekali untuk bisa sustain setiap berkala ngasih produk itu ke kalian. Itu nggak murah teman-teman. Dan itu masih bleeding banget menurutku.
aku yakin itu nggak untung kok teman-teman. Pasti nggak untung. Begitu juga hal yang terjadi dengan Cosmic. Cosmic kan juga dia cuma bertahan 2 orbit ya, 2 tahun. Dia mencoba setiap. Nah ini juga yang menjadi masalah adalah kadang-kadang teman-teman kreator tuh sangat idealis sehingga ingin menyajikan produk yang sangat bagus, tapi marketnya belum ada. Betul. Tapi marketnya belum ada, marketnya belum terbentuk nih. Jadi kemudian yang terjadi adalah kegagalan demi kegagalan, ketidaklanjutan demi ketidaklanjutan. Energinya habis, finansialnya habis. 5 menit sebelum tayang itu dapat penghargaan komiknya Mas Mato dan Mas Okto itu. Saya kenal Mato. Halo Mato, ya, kalau nonton kenal Mato, Fajar dan teman-teman lesehan komik. Wow. Itu gila tuh mereka tuh. Tapi itu dapat penghargaan di Jepang. Ya, tapi kenapa di sini kok nggak lanjut? Nggak lanjut itu sesimpel karena nggak laku. Simpel itu. Sebetulnya menang penghargaan itu hal yang berbeda dengan laku memang ya. Karena kan secara kualitas diakui, Mas. Betul. Maksudku adalah di situ tuh ada, sekali lagi kita selalu bicara tentang ini bukan soal siapa yang salah gitu, tapi wajar nggak sih kalau ada kreator yang ngerasa aku tuh punya kualitas, tapi ya kalau barangku nggak laku aku juga sedih. Wajar aja kan. Sementara editor ataupun penerbitan manapun juga punya keterbatasan untuk membantu gitu loh, untuk membuat produk ini laku segala macam tuh punya keterbatasan gitu. Jadi memang ujungnya konsumen kita yang aku nggak akan bilang kurang mendukung karena mungkin nggak tahu juga salah satu hal, nggak tahu. Jadi ketika tahu udah telat, udah komiknya udah terlanjur. Timing tuh penting, timing juga penting. Jadi, nah kemudian, ini kan kita ngomongin ke shifting behavior ya. Ini nyambung ke shifting behavior konsumen yang dulu mereka mau beli, mau baca segalanya karena komik murah ya zaman dulu. Memang komik termasuk cukup murah zaman dulu itu tidak. Ya kita ngumpulin jajan 3 hari gitu udah bisa beli 1 komik lah kasarnya. Aku di kota kecil kayak gitu, 3 seminggu tuh udah bisa beli 1 komik. Dan buahnya akses rental, yang rental itu membantu penjualan banget. Betul. Saking banyaknya, kayaknya kamu nerbitin komik apapun tuh pasti minimal BEP deh, karena rental banyak. Betul. Nah, karena terjangan, salah satunya adalah terjangan komik-komik bajakan online. Dulu juga banyak komik bajakan by the way, dan itu laku juga. Fisik ya? Fisik, karena fisik. Dan banyak faktor lah, tapi paling utama adalah faktor bajakan. Makanya yang memulai shifting behavior ini sebenarnya malah bukan komik manga, tapi komik lokal. Mereka naikin kelasnya nih, harga komik lokal. Koloni pada saat itu kayaknya Mas Gupta udah lepas dari Koloni, ada manajemen baru dan sebagainya. Mereka berpikir, dan ini bagus ya. Mereka berpikir kalau ini komik lokal nih harganya harus di up, tapi kualitasnya harus bagus. Secara kualitas, makanya terbitlah seperti ini dengan book paper, dengan ukuran lebih besar. Kan gimmicky banget nih. Betul. Gimmicky banget. Terus komik-komik Rayon juga pakai book paper dengan harga yang lebih mahal daripada komik Jepang. Nah, tapi mereka ya secara fisik ya bagus. Nah, mereka ngincer market yang udah punya duit. Bukan ngincer market. Dan itu bagus. Nah, Mas Gupta kan ngincer market yang udah ada nih, existing market komik Jepang, udah ada pembaca komik, kita kasih harga yang lebih bawah agar mereka mau beli. Ternyata itu nggak works. Karena berbarengan dengan senjanya dunia buku. Dengan makin banyaknya hiburan, buku adalah pilihan kesekian. Internet lagi naik-naiknya. Buku adalah pilihan sekian karena kita bisa baca buku gratis lewat online meskipun bajakan. Dan akses untuk nonton. Ini juga kita ngomongin senjanya dunia VCD. Betul sekali. Di Stara tutup di mana-mana. Rental CD tutup di mana-mana. Betul. Inilah yang malah memprakarsai komik book paper tuh malah sebenarnya komik-komik koloni lebih. Dan sekarang komik lokal bagus-bagus ya. Nah, itu dia Mas, yang kemarin kita bahas. Itu dia bagaimana sekarang emang pembeli konsumen tuh lebih suka yang gimmick dibandingin yang ya udah baca aja. Aku adalah aliran orang yang beli buku karena ingin ku baca. Jadi I prefer cheaper and good gitu. Tapi kayaknya lebih banyak teman-teman yang lebih ingin buku ada gimmicknya.
seperti ada jaket, ada hardcover, ada lidah gitu. Okay. Tapi kalau bisa harganya jangan mahal-mahal karena bagaimanapun daya belinya konsumen Indonesia ya masih segitu aja. Tapi datanya adalah, sekali lagi datanya adalah itu laku. Dan ini juga membuat komik-komik terjemahan akhirnya ngikut. Iya kan? Judul-judul tertentu ngikut, ngasih bonus, gimmick segala macam. Ya. Dan ya it works gitu loh. Jadi kalau nggak salah itu salah satu komik yang selalu MNC ya, yang berani berbeda sendiri. Kalau ini kan bagian dari MNC. Betul. Ya, mereka emang bonek banget. Dulu MNC itu menerbitkan komik Alt Noah Zero dengan format book cover. Itu ngaco banget menurutku. Karena pada saat itu Alt Noah Zero itu ya bagus, hype-nya gede. Gimmicknya adalah dia digambar oleh orang Indonesia, dan itu emang bener. Studionya ada orang Indonesianya yang bikin, tapi nggak laku. Nah, kemudian mereka bikin Tokyo Ghoul. Nah itu mulailah laku. Nah, kemudian Alex juga mulai mengikuti komik-komik book cover sampai sekarang. Shifting behavior inilah yang nggak bisa dilawan. Memang iya sih. Karena kalau dari dunia penerbitan juga mereka maksudnya apakah memprediksi juga hal-hal seperti ini? Kalau prediksi sih cukup sering dilakukan sama berbagai penerbit sih ya. Tapi lagi-lagi data yang kita punya itu tuh berbicara lebih nyaring daripada prediksi yang akan dilakukan gitu. Jadi memang kalau orang lagi berbondong-bondong ke arah kanan, ya uangnya ada di kanan. Gitu loh. Jadi memang sangat sulit. Salah satu penerbit yang luar biasa konsisten dan persisten gitu adalah Mizan sih. Mizan tuh punya karya-karya yang dari kreator-kreator kayak misalnya kecil-kecil punya karya. Terus komik-komiknya mereka itu tuh entah gimana caranya survive laku nggak laku atau segala macam, modalnya mereka juga setauku sih gede Mizan itu gitu. Jadi memang, dan beberapa novelnya juga difilmkan kalau nggak salah sih gitu. Dulu ada ada divisi komik namanya Darmizan. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Itu juga sempat muncul di Wizard Indonesia gitu. Jadi ya sekali lagi penerbit itu memang berbeda-beda sih teman-teman. Ada yang benar-benar ngikut arus, ada yang di tengah-tengah, ada yang modalnya gede banget sehingga kuat gitu. Jadi tapi safe to say kalau mayoritas itu ya ngikut arus ya. Ngikut arus. Jelas, karena ngincer perputaran uang, perputaran modal segala macam. Itu dia maksudku, bagaimana buku itu dilihat sebagai aku ngomongnya gimana? Cuman sebagai komoditas. Iya. Akan gini loh. Akan lebih baik kalau kita melihat buku itu bukan cuma sebagai komoditas, tapi sebagai bagian agak kejauhan kalau ngomong bagian dari hidup ya, tapi harusnya ya. Karena ini kan bahwa buku tuh jendela dunia tuh meskipun sekarang ada internet ya. Maksudnya gini Mas, dengan banyaknya penerbit yang ikut-ikutan. Nah, aku ngelihatnya kan dari Ayat Cinta dulu tuh. Bagaimana setelah Ayat Cinta, aku kan termasuk penikmat novel dari SMP ya, aku sering ke perpus dan sebagainya. Jadi ketika Ayat Cinta rilis tuh aku notice banget, setelah itu aku SMA, aku ke rental, ada banyak sekali penerbit yang aku nggak ngerti. Ini siapa penulisnya ini? Dan itu kan ada banyak sekali penerbit yang menerbitkan genre-genre yang sama, termasuk pas ketika Laskar Pelangi nge-hype juga. Pada saat itu berbondong-bondong buku-buku motivasi yang sampai sekarang ada yang sustain. Iya. Tapi ada yang ya udah sampai segitu aja. Nah, itu kan aku melihatnya adalah ini tuh banyak yang aji mumpung. Kayak habis Laskar Pelangi ada Negeri Lima Menara. Nah terus, itu yang sustain. Iya, maksudnya karena dari penerbit gede. Betul, dan maksudku tema-temanya juga nanti kan banyak, begitu ada yang bikin 5 cm, nanti banyak tuh yang tentang petualangan gitu-gitu. Nah, concernnya kan bukan di sana tempatnya, Mas. Terusnya di sana adalah bagaimana banyak orang yang ingin cari uang dari sini. Nah, itu nggak jelek kalau ngelihat dari sisi ya. Jeleknya adalah aku ngelihatnya ini tuh cuma dijadiin komoditas aja tuh. Kalau ternyata pada suatu titik nggak menghasilkan, kayak buang aja. Itu kan gini,
karena kita gerbang utamanya itu adalah Gramedia, sebodohnya aku ya pemahamanku, semakin banyaknya buku-buku yang dalam tanda kutip tidak berkualitas itu akan mengurangi jatah dan mempercepat jatuhnya buku-buku yang seharusnya lebih berkualitas. Ya, senjanya makin cepat. Ya, itu Mas. Maksudku, ini kan aku sudut pandangku ya. Nah, kalau sudut pandangnya Mas Bagas tuh dari sisi penerbit ya? Iya, dari sebelum ada COVID, memang masih bisa dibilang tempat utamanya jualan buku itu ya Gramedia, gitu kan. Tapi tadi aku udah bilang kan adanya COVID itu merubah banyak hal. Bahkan toko buku Gramedia itu juga tutup cukup banyak jumlahnya. Di Jabodetabek juga tutup gitu. Seluruh Indonesia juga banyak yang tutup. Dan kayaknya sebelum COVID justru Gramedia itu mengubah nama, bukan lagi merenovasi gedung segala macam, mengubah dari nama toko buku Gramedia menjadi Gramedia aja. Karena mereka lebih concern ke penjualan justru non buku, stationery, sekali lagi untuk survive ya. Sekali lagi untuk survive dan nggak ada masalah, orang namanya perusahaan ya emang harus begitu gitu. Karena mereka juga melihat behaviornya pembaca komik tuh nggak cuma komik sih, pembaca buku secara umum itu semakin berkurang. Mungkin saja yang tersisa ataupun yang muncul itu adalah orang-orang dengan kemampuan atau daya beli produk-produk yang gimmicky tadi. Mungkin aja karena harganya lebih tinggi. Tapi juga pasti ada faktor di mana hiburannya semakin banyak. Iya, itu dia. Netflix, Disney Plus, macam-macam lah kayak gitu. Jadi ya memang harus begitu. Artinya sekarang itu produk yang sampai ke tangan kita, user atau konsumen itu produk yang dipajang tuh bagus. Iya. Gitu. Jadi tendensinya sekarang bacanya nanti. Jawabannya tadi maksudnya emang penerbitan ya begitu. Enggak, kalau aku yang pertanyaan yang belum dijawab sama Bagas itu kan adalah bagaimana semakin banyaknya penerbit-penerbit kecil nih, kan akhirnya saling kanibal nih. Ya, itu betul. Kan enggak sehat ya. Jangankan secara jumlah antar penerbit, teman-teman. Kanibalisme itu juga terjadi antara penerbit di dalam sebuah grup penerbitan besar. Jadi itu juga saling. Alex Media dan MNC kan bersaing. Iya. Gitu. Akasa dan Level kan bersaing. Iya. Gitu. Jadi memang itu nggak terhindarkan sih. Kalau gini, maksudnya kalau ngomongin raksasa dunia komik itu kan cuma MNC dan yang sekarang bertahan itu kan cuma MNC kan. Sebenarnya kan bagus kan karena cuma buat. Kalau yang novel-novel itu kan dan bisa jadi yang kita nggak tahu penerbitnya atau kita nggak pernah baca novelnya itu bagus, bisa jadi. Bisa jadi memang. Seharusnya dia mungkin lebih bagus terbit di Gramedia, tapi karena Gramedia stoknya udah banyak, kemudian dia ke penerbit kecil, editingnya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah itu di satu sisi menembus Gramedia itu juga susah banget. Itu cerita yang lain, teman-teman. Udah menembus kali graf ya enggak. Betul. Itu kan waktu tapi kayaknya sekarang masalah itu udah selesai ya. Karena sekarang ya udah kanibalisme itu udah selesai karena ya udah sekarang yang tersisa memang adalah yang gede-gede aja. Sekarang ini sih teman-teman, aku sendiri sebagai mantan orang buku gitu ngelihatnya kalau untuk di sisi kreator semangat untuk yang penting eksis, yang penting meng-create sesuatunya semakin tinggi ketimbang aku harus ada di penerbitan major, di toko buku besar, formal gitu. Yang penting menggeliat terus aja itu kayaknya semangatnya makin bangkit lagi nih. Ya kita masih di sini nih, nggak masalah. Gitu. Dan toko buku maupun penerbitan juga semakin ngelihat bahwa behavior konsumen itu lebih ke arah quality sih sekarang. Gitu. Jadi memang ke sana sih. Jadi bagusnya adalah arah sekarang itu karena tadi kita ngomongnya kalau pesimis banget ya. Nah, bagusnya arah sekarang itu kan bagaimana kita bisa expect good quality dari sisi dalam dan juga dari sisi luar. Betul. Dalam artian apa yang diterbitkan tuh mungkin ya akan tetap ada yang model-model Wattpad gitu. Betul. Kan tetap ada karena platformnya juga ada, bagus, sustain gitu. Juga. Karena gimmicknya itu juga dapat. Komik yang diterbitkan dari komik-komik digital, webtoon katakanlah itu juga mungkin ada kan? Maksudnya, ada. Iya kan gitu. Ini jadi contohnya tuh ya artinya
bukan hanya nggak salah ya, platformnya emang harus ada kan, Riz, platform itu. Nah sayangnya kita kan nggak tahu tuh apakah tapi aku melihatnya ya bagaimana apakah pembaca webtoon itu bersedia juga beli gini, itu kan seberapa banyak orang yang bersedia membeli itu kan juga ya itu another question kan. Nah itu akan kita address di topik terakhir nanti. Di sini topik terakhir soal bagaimana sih, apa sih yang harus apa sih yang ingin kami lakukan untuk dunia buku gitu. Nah, inilah gunanya community. Betul. Indonesia tuh kebetulannya komunal ya. Orang-orangnya komunal. Ini strength-nya kita udah dapat nih. Komunal. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk dunia buku ya? Ya ini sebenarnya bukan tugas kita. Karena kita itu kan konsumen. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa ya pokoknya aku pengen gini, itu kan tugasnya penerbit. Ya kalian nggak salah. Tapi makanya itu kami paparkan nih, kenapa penerbitnya kok masih di sini-sini aja gitu. Yang ajakan yang ingin aku sama Mas Bagas tadi kan adalah supporting kreator in the best way sebisa you can do. Karena itu adanya komunitas itu sangat membantu. Lebih baik komunitas itu saling bahu-membahu untuk ayolah bagaimana agar judul-judul yang kita inginkan muncul. Dari sisi kreator yang ada di komunitas itu juga ayolah bareng-bareng kita mewujudkan bukan hanya ego kita. Tapi ya ego kita jelas harus diwujudkan gitu. Tapi maksudnya kita tuh nampilkan cerita, produk, karya itu yang memang nggak seenaknya kita. Yang memang bagaimanapun penonton juga bukan nonton ya apa? Audiensnya juga merasa yakin untuk beli, untuk support kita gitu loh. Dengan semakin aku juga ngeliat dengan semakin banyaknya YouTube yang bahas tentang komik, tentang itu kan juga adalah salah satu community growing yang ke arah yang bagus nih. Kecintaan. Bagaimana kecintaan terhadap buku, bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia membaca ya. Indonesia membaca. Itu programnya Pak Anies dong. Bukan mengajar ya. Kalau program Indonesia membaca itu kan kita sendiri yang harus take into our hand gitu. Kita sebagai seorang pembaca nggak perlu grand banget, tapi sesimpel bagaimana ayolah kita beli produk. Ya, dari sampai sekarang teman-teman masih tetap beli, tapi beli produk lokal, komik lokal itu justru bisa membuat Daris punya hak untuk bilang bahwa ini nggak bagus, jangan kayak gini dong. Saya kan beli. Ya. Tapi kalau orang yang nggak beli, gitu, sama kayak misalnya, oke lah kita lompat ke film. Orang yang nggak nonton film, sebuah judul film, terus kemudian ikut-ikutan bilang iya nih jelek segala macam. Dia kan nggak punya hak sebenarnya kan. Sebenarnya gitu. Hak itu kan kemudian dan aku bisa ngomong seperti itu kan juga karena ya aku mendukung industri. Betul. Banyak banget uang yang udah dia keluarkan untuk komik lokal, teman-teman. Banyak banget gitu. Jadi memang akan ada teman-teman yang jauh lebih banyak ya. Betul. Makanya teman-teman siapapun itu yang nonton ini, yang care terhadap hal ini, bersuaralah. Gitu. Jadi kalau sesimpel bagaimana kalau kamu suka suatu produk, show it to people. Betul. Sekarang zamannya medsos tuh, apa-apa gampang viral. Buatku, aku adalah tipe kolektor yang akan rela meminjamkan bukuku ke orang lain agar dia tahu. Ada nih barang bagus. Kalau kemudian dia mau beli itu nilai plus. Kalau enggak, sesimpel dia bisa tahu. Ada juga teman-teman yang lagi kan, nanti itu loh. The best we can do itu ya itu. Karena ya industri kita memang masih belum kemana-mana. Masih di sini aja. Ya kita sebagai komunitas, sebagai yang peduli terhadap yang harus bergerak ya kita. Aku inginnya seperti itu sih. Kayak ruang ngobrol ini kan juga salah satu keberadaan kita tuh ya seperti ini gitu. Untuk jadi sekecil apapun pengaruhnya atau dampaknya nanti jangan dipikirin. Kayak kalau yang kalian nonton Avengers ya, fase 1 2 3, Thanos tuh kan akhirnya dia pakai sendiri kan glove-nya. Fine.
I'll do it myself. Iya. Ya udah, karena yang lain nggak bisa atau nggak mau atau nggak mampu nggak berani gitu. Nggak berani. Ya bagaimana, kenapa kok Alex kurang mempromosikan, resource-nya nggak ada. Betul. Kalau ya kita yang nanti akan ada masa. Betul. Kita nggak bisa membandingkan kita dengan luar negeri. Iya. Nggak terlalu jauh. Industri Jepang, industri Amerika gitu. Prancis, terlalu jauh. Ya. The best we can do, kita ada di masa di mana kita yang harus berjuang agar nanti generasi di bawah kita menikmati. Itu dia. Oke, kita panjang lebar ya. Menggebu-gebu. Ya, panjang lebar. Mungkin nanti teaser buat teman-teman akan ada lagi obrolan panjang aku sama Daris tentang sebagaimana idealnya kita tuh punya semangat dan kesukaan membaca ya. Iya. Itu sih. Itu mungkin nanti. Soalnya kemarin aku baru lihat survei menarik tuh, bagaimana kok minat baca di Indonesia itu malah ada di provinsi yang kasarnya rendah biayanya, provinsi miskin lah kasarnya. Iya. Maksudnya tanpa tendensi apapun, kita pengen kayak Jakarta itu tidak lagi masuk 10 besar segala macam untuk minat baca kayak gitulah. Pengen baca sampai. Semoga bisa teradres. Oke, thank you teman-teman. Makasih teman-teman yang udah dengerin kita panjang lebar. Karena ini emang bener-bener keresahan yang resah banget gitu loh. Iya, betul. Salah satu tujuan Ruang Ngobrol ada ini adalah untuk ini. Ya, menyampaikan keresahan gitu. Dan mendukung. Nah, teman-teman yang punya keresahan yang sama atau yang berbeda segala macam, pengalaman yang berbeda, silakan di kolom komentar. Kita tunggu. Thank you. Sampai ketemu lagi.